Halo teman-teman, udah lama nih nggak ketemu dan sudah berapa lama ya? Sudah 2 minggu Mister Hu nggak update video. Karena beberapa hari ini cukup sibuk, soalnya istrinya Mister Hu baru aja lahiran. Yeay, oke. Nah, kali ini langsung aja ya, kita mau bahas sesuatu yang cukup mudah, tapi sering banget digunakan sehari-hari. Oke, topik bahasan kali ini itu adalah I don't know. Aku nggak tahu. Jadi itu topik bahasan kali ini. Dan somehow kali ini itu terasa berbeda. Kenapa? Karena Mister Hu itu rekamannya pagi. Itu masih ada matahari. Biasanya Mister Hu itu rekamannya malam, di tengah malam gitu. Tapi kayaknya belakangan ini tengah malam Mister Hu nggak pernah nganggur. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Gini nih teman-teman. Biasanya kalau kita ngomong di bahasa Inggris dan kalau kita nggak tahu, itu kebanyakan dari kita itu bilangnya I don't know, gitu. Jadi bilangnya itu I don't know. Masalahnya sih, biasanya Mister Hu sendiri mau bilang I don't know itu ya kadang ya bosen, ya kadang itu terkesan repetitif gitu. Akhirnya Mister Hu ya kepikiran nih buat bikin konten ini dan cukup banyak sih ternyata ekspresi yang bisa kita gunakan untuk gantiin I don't know. Tapi Mister Hu nggak bilang semuanya di sini. Soalnya kenapa? Ada beberapa ekspresi yang menurut Mister Hu itu ya nggak pernah Mister Hu pakai. Jadi, ekspresi kali ini itu adalah ekspresi-ekspresi yang sering Mister Hu pakai dan sering Mister Hu dengar di kehidupan sehari-hari Mister Hu. Oke, kita langsung aja nih dengan yang pertama. Yang pertama ini itu sangat pendek. Nah, ini hanya terdiri dari 5 huruf. Bisa dibilang ini adalah singkatan dari I don't know. Oke. Ekspresinya adalah don't know, don't know, gitu aja. Jadi ini kayak I don't know yang dibilang sangat cepat gitu loh. And kebanyakan yang pakai ekspresi ini adalah anak kecil dan teens. Jadi cukup annoying biasanya kalau mereka itu bilang ini. Soalnya biasanya itu cepat dan saat kita pakai ekspresi ini itu kita terlihat kalau kita nggak tertarik ke pembicaraannya gitu loh. Don't know, gitu. Don't know, gitu aja. Sesimpel itu. Kemudian yang kedua ini sering banget Mister Hu pakai dan ini itu adalah I have no idea. Atau ini juga sama I have no clue gitu. I have no idea sama I have no clue. Bedanya apa Mister Hu sama I don't know? Gak ada. Bedanya itu gak ada. It just makes your speech little different. That's it. Gini, kalau kita logika ya, I have no idea, aku nggak punya ide. Jadi kan nggak tahu. Terus kalau I have no clue, clue itu apa sih? Jadi clue itu adalah petunjuk yang biasanya digunakan oleh para penyidik ya buat memecahkan masalah. Jadi kalau nggak punya petunjuk kan berarti nggak tahu gitu. The logic behind it is that. Jadi I have no idea. Kemudian yang ketiga ini seperti pertanyaan tapi nggak perlu dijawab. Mungkin rhetorical questions ya. Ekspresinya itu adalah who knows. Misalkan di lokasi tempat Mister Hu bekerja itu ada pembangunan. Teman Mister Hu itu tanya, Mister Hu, hi, do you know what is that building over there? Who knows? Mister Hu jawab gitu. Kenapa gitu ya? Soalnya ya siapa yang tahu gitu loh. Itu kan daerah pertokoan yang punya aja nggak tahu proyeknya itu banyak gitu kan. Jadi who knows? Ya siapa juga yang tahu nggak tahu gitu. Kalau bilang I don't know pun nggak salah kok. Jadi itu yang Mister Hu pakai ya. Who knows? Gitu. Terus ada lagi nih, satu lagi yang berupa pertanyaan tapi bukan. Dan penggunaannya agak sedikit berbeda. Soalnya yang Mister Hu rasakan saat orang pakai ekspresi ini itu biasanya itu dia merasa sedikit terganggu. Misalkan ada orang yang terus bertanya hal yang sama gitu loh. Padahal itu sudah jelas kita nggak tahu jawabannya apa. Ya kita bilang, how should I know? Dude, you and me, we have the same knowledge about this. How should I know?
gitu. Biasanya kalau orang bilang kayak gini, dia tuh merasa agak terganggu. Okay. Kemudian ada lagi nih, don't ask me. Misalkan kita lihat teman kita datang ke kantor, moodnya jelek, terus marah-marah melulu, kayak kayak apa ya, dipegang aja itu nggak bisa gitu loh. Terus ada yang tanya, what happens to her? Kita jawab, don't ask me. Terasa itu kayak, I don't know, let's wait and see. Kalau kita bilang gitu, jadi yeah, perhaps something happened to her. Terus yeah, let's wait, let her calm down so we can ask her later. Misalkan gitu. Jadi don't ask me, let's wait. Yang selanjutnya ini Mr. Hu sendiri jarang pakai ya. Kalau yang selanjutnya ini Mr. Hu jarang pakai. Cuma teman Mr. Hu yang native, guru native itu pernah pakai ini dan menurut Mr. Hu itu elegan. Jadi ekspresinya itu gini, your guess is as good as mine. Jadi your guess is as good as mine, gitu. Dan kalau Mr. Hu perhatikan, ekspresi ini dipakai saat kita memiliki informasi yang sama. Jadi meskipun kita menebak, itu ya tebakan kita itu nggak bakal jauh berbeda gitu. Jadi your guess is as good as mine, gitu. Oke. Dan menurut Mr. Hu, ekspresi ini itu elegan. Oke, terus yang selanjutnya ini Mr. Hu sering pakai. Yang ini Mr. Hu sering pakai nih. Ekspresinya itu adalah I have the same question. Saat pakai ini itu kita terdengar lebih friendlier. Dan ada variasinya. Kita bisa bilang I have the same question atau kita tambahin sedikit I have the exact same question. Gitu. Kalau kita bilang I don't know, somehow the conversation stops. Biasanya gitu, langsung berhenti gitu. Tapi kalau kita bilang, oh I have the same question, itu biasanya ada lanjutannya. Soalnya ekspresi ini pun biasanya diucapkan dengan agak excited gitu loh. Atau kita sendiri itu tertarik dengan percakapan itu. Contoh yang masih Mr. Hu ingat sih kayak gini. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu bukan waktu ya, Central Mr. Hu itu headnya itu mau resign. Jadi harus ada yang gantiin kan karena beliau sudah tua gitu. Terus gini, ada yang tanya, Mr. Hu, do you know who will be the head of this school? Terus menurut Mr. Hu itu pertanyaannya menarik ya. Jadi Mr. Hu saat itu bilang gini, oh I have the same question. Like, this is a big center. It has 2 senior teachers while the others have 1. Okay. Saat Mr. Hu bilang gitu itu terlihat excited. Terus the conversation flows. Gitu. Ya, jadi terdengar kayak kita itu lebih friendlier dan lebih welcome buat membuka pembicaraan selanjutnya gitu loh. Jadi I have the same question gitu. Nah, terus yang terakhir itu tadi sudah berapa ya? 6 apa 7? Ya sudah. Yang terakhir itu ini. That's a good question. Nah, dan ini Mr. Hu kalau perhatikan ya, itu lebih sering dipakai oleh front staff di tempat Mr. Hu bekerja. Mungkin mereka memang dilatih untuk bilang begitu. Soalnya saat kita bilang I don't know, somehow it makes us look unprofessional. Kalau ini konteksnya pekerjaan ya. Tapi saat kita bilang that's a good question, itu kayak we look professional dan memberikan impresi yang bagus buat si customer itu. Biasanya gini, misalkan ada yang tanya tentang level ini, kalau pertanyaannya itu mungkin frontliner itu nggak punya jawabannya dan mereka harus tanya ke orang yang lebih tinggi, itu mereka bilang gini, oh that's a good question, let me ask my boss, gitu contohnya. Dan kayaknya bukan rahasia umum lagi ya, kalau guru kalian itu juga bilang gini biasanya. Contohnya gini, Mister, what's this in Indonesian? Gitu. Nah, itu kan kata sulit gitu loh. Terus si guru bilang gini, that's a good question. Let's open our dictionary and let's find out. Gitu. Jadi, somehow, that's a good question. Terus diikuti kalimat untuk mencari jawabannya, itu terdengar professional. Oke. Jadi itu tadi sudah berapa? 7 apa 8? Kayaknya 8 ya.
Dan semua ekspresi itu sering banget dipakai atau didengar oleh Mr. Hu di kehidupan sehari-hari. I think that's it for today. Oh iya, ada lagi nih. Kemarin muridnya Mr. Hu itu bilang, Mister, apa? Sekali-sekali videonya bahas materi sekolah dong. Nggak janji ya gitu, soalnya materi sekolah itu cukup kompleks gitu loh, dan kurikulumnya juga berubah-ubah. Oke. Nah, jadi ya Mr. Hu usahakan lah kalau nggak minggu depan atau mulai 2 minggu lagi itu Mr. Hu bahas materi dikit-dikit, mungkin dimulai dari yang SMA gitu. Okay. Oke, that's it. Thank you and see you again. Don't forget to subscribe. Bye-bye.